Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Amal? Jumpa lagi kita di podcast Al-Amal. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berkunjung di rumah salah satu pengurus Yayasan Sinaran Baharu Indonesia, Pondok Pesantren Al-Amal, yaitu pembina kita Bapak Sugiyarto. Beliau ada di sebelah saya. Dan nanti kita akan sedikit banyaknya bercerita tentang pengalaman beliau mengenai bagaimana Yayasan Sinaran Baharu Indonesia ini bisa berjalan hingga sampai saat ini. Seperti kita dalam mendirikan bangunan sahabat Al-Amal, tentunya harus ada pondasi yang kokoh agar kuat dalam terjangan angin ataupun badai. Tentunya begitu juga dalam mendirikan sebuah yayasan. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Sugiyarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ya sahabat Al-Amal pasti sudah mengenal beliau. Nah, untuk sahabat Al-Amal di rumah tentunya belum banyak mengenal ya. Yuk kita tanya-tanya. Bapak ini nama lengkapnya siapa Pak? Alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu Mbak Dewi sama Mas Idan dan tim tentu membuat kami terharu. Karena masih suasana duka, terutama untuk salah satu pengurus yang kita ketahui adalah almarhum Pak Slamet, karena bagaimanapun juga struktur di yayasan telah mendahului kita. Untuk sebelum saya berlanjut, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Al-Fatihah yang kita kirimkan mengiringi almarhum Pak Slamet, semoga diampuni dosanya. Amin. Dan arwahnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Mbak Dewi. Iya, Pak. Nama saya, nama lengkap Sugiyarto. Ya seorang Jawa namanya singkat saja kan gitu kan. Nah, saya lahir di Karanganyar. Di Karanganyar. Tanggal 8 Maret tahun 1966. Ya. Jadi untuk saya sekarang umur 57 tahun. Ya. Dan sekarang menetap berdomisili di Batam, terutama di Tiban ini gitu, Mbak Dewi. Iya, Pak Sugiyarto ya. Dan perlu diketahui sebelumnya memang kami Yayasan Sinaran Baharu Indonesia, khususnya yang berada di Batam, ini Pondok Pesantren Al-Amal, betul penyampaian dari pembina kami, Bapak Sugiyarto, bahwa kurang lebih 1 minggu yang lalu kami telah kehilangan sosok yang begitu berharga, merupakan satu rangkaian dari kepengurusan pondok ya Pak ya. Beliau adalah Bapak Slamet Raharjo. Dan Bapak Slamet Raharjo telah berpulang kurang lebih dah 1 minggu ya Pak ya. Yeah. Pasti insya Allah jasa-jasanya dan semua yang telah diberikan untuk Al-Amal akan kami lanjutkan dengan sekuat tenaga begitu. Yeah. Jadi mohon doanya sahabat Al-Amal yang ada di rumah supaya juga ikut mendoakan kami supaya kami tetap berdiri kokoh dan melanjutkan yayasan ini dengan sebagaimana mestinya begitu. Dan kembali lagi Pak Sugiyarto lahir di Karanganyar. Karanganyar itu Jawa Tengah ya Pak Sugiyarto ya, betul. Di Karanganyar dan sekarang menetap di Batam. Pasti panjang ceritanya sampai hingga
bisa sama-sama dengan pengurus lainnya, termasuk dengan almarhum Pak D. Slamet, biasa kita sapa itu, mendirikan sebuah yayasan gitu. Latar belakangnya apa Pak? Apakah mungkin lagi ada perbincangan apa sehingga kenapa dari sekian banyak yang bisa dikerjakan, tiba-tiba harus mendirikan sebuah yayasan? Dan alhamdulillah saat ini berkembang menjadi pondok pesantren begitu Pak Giarto. Boleh diceritakan? Pelan-pelan aja, nggak apa-apa Pak. Awal saya mulai kenal sama kawan-kawan saudara kita dari Karanganyar, terutama juga ya sedulur-dulur dari Karanganyar, dan lebih kita kenal juga yang saya sekarang itu Pak Samijo sama almarhum Pak Slamet dan ada kawan-kawan juga yang lain kan gitu kan ya. Kami mulai bergabung di paguyuban warga Karanganyar Tentrem atau yang disebut PKT itu. Saya udah mulailah kenal sama sesama orang merantau kan gitu kan. Lantas ya begitu kita berinteraksi terus bergaul, lama-kelamaan kan kita saling ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Pada suatu saat terus Mas Samijo punya usulan gitu kan. Pas waktu ada tawaran dari Singapura. Nah, dari Singapura terutama juga yang kita ketahui adalah keluarga dari Pak Haji Roslan berserta familinya gitu kan. Founder. Karena selama ini selalu beliau itu memberikan bantuan kepada beberapa yayasan, pondok pesantren di Batam, tapi selalu melalui Pak Samijo. Nah, lantas Pak Samijo ditawarkan, menurut informasi gitu kan, kenapa nggak membuat yayasan aja kan gitu kan. Akhirnya Pak Samijo merasa tidak mampu, maka mengajaklah kawan-kawan. Dan kebetulan saya yang dipilih, ya mungkin Mas Samijo punya pertimbangan sendiri gitu kan ya. Mas kita dipilih, terus akhirnya kita ya berembuk dari kawan-kawan ya, alhamdulillah kita terbentuklah yayasan itu dan didirikan ya sesuai aturan yang ada. Ya ada saya, ada Pak Samijo, dan ada beberapa orang kayak gitu kan ya, yang sudah kita sepakati. Akhirnya berdirilah nama yayasan. Kebetulan yayasan itu juga mengadop dari Singapura. Kalau di Singapura kan ada yayasan IJSB, Sinaran Baharu juga di sana ya. Nah, maka di sini pun juga diadakan nama-nama yang hampir mirip gitu kan. Maka dibuatlah Sinaran Baharu Indonesia. Gitu. Nah, saya ditunjuk untuk selaku pembina, ya insya Allah siap kan gitu. Makanya terbentuklah yayasan itu. Karena sebagaimana kita ketahui, yayasan itu adalah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan gitu. Ya akhirnya kita sepakat, ya ayo sama-sama gitu kan. Ya cuma kita sadari kita ini cuma punya tenaga dan waktu. Kalau finansial yang jelas ya pas-pasan aja kan gitu kan, alhamdulillah. Tapi karena disupport oleh foundernya dari Singapura, dari Pak Haji Roslan beserta family, alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Gitu, Masya Allah ya. Jadi kalau tadi saya dengar juga ya Pak Giarto, berawal dari kedekatan tergabung dalam sebuah paguyuban, sama-sama merantau. Paguyubannya adalah paguyuban Karanganyar. Jadi otomatis di dalamnya semuanya orang Karanganyar. Dan di dalamnya salah satunya adalah Pak Samijo, yang perlu diketahui sahabat Al-Amal ini yang masih belum dapat kesempatan nih Pak Samijo nih ikut podcast. Jadi Pak Samijo merupakan ketua dari Yayasan Sinaran Baharu Indonesia. Dan beliau tentunya karena sebuah paguyuban kan ada kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan sosial dan lain-lain. Berjumpa begitu ya, ngobrol ini dan itu. Akhirnya karena sering diberi kesempatan oleh Sinaran Baharu yang ada di Singapura, selalu memberikan kegiatan sosial berderma di Batam, khususnya melalui Pak Samijo. Terus kenapa juga nggak sekalian bikin yayasan aja gitu kali ya Pak Giarto ya, yang saya tangkap seperti itu. Alhamdulillah akhirnya dengan
keputusan yang sudah bulat bersama-sama dengan kawan-kawan dari Paguyuban tentunya, lalu kemudian mendirikan Yayasan Sinaran Baharu Indonesia yang disupport oleh PJSB di Singapura begitu. Seperti diketahui bahwa sebelumnya sahabat Al-Amal di podcast sebelumnya kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan founder yaitu Pak Haji Roslan. Nah, beliaulah yang mensupport kita dan para pengurus ini dengan tenaga dan waktu insya Allah menjalankan Yayasan Sinaran Baharu Indonesia ini begitu ya. Kurang lebih dalam struktur kepengurusan ini ada ketua, ada pembina, kemudian pengawas, bendahara, sekretaris, dan masih banyak lagi ya. Alhamdulillah. Kurang lebih sudah 2 tahun berjalan ini ya. Apakah dalam prosesnya, Pak Giartoni, sebegitu mudahnya, misalnya mendirikan yayasan otomatis ada kepengurusan surat menyurat dan lain sebagainya. Tentunya untuk sebuah yayasan minimal ada tempatnya dulu nih, kantor, ya kan? Terus yayasannya mau dibikin apa nih? Mau berkembang di bidang apa nih? Dan untuk saat ini yang saya ketahui adalah mendirikan sebuah pondok. Nah, itu perjalanannya pasti panjang kan? Harus survei ini, survei itu. Itu gimana Pak? Apakah mulus-mulus saja? Membutuhkan kurang lebih berapa waktu dari mulai berembuk ingin mendirikan yayasan dengan sampai berdirinya sebuah yayasan dengan bangunan pondok tersebut, Pak Giarto? Ini memang agak ceritanya itu juga sedikit agak panjang juga, Mbak Dewi ya. Iya. Dulu setelah kami mendapatkan nama yayasan, itu tempatnya kan belum dapat. Iya, betul. Jadi tempat itu sampai kami itu ngecek beberapa tempat. Mungkin ada 15, bahkan mungkin sampai 20 tempat itu. Banyak sekali. Mau di mana lokasi itu yang pas kan gitu kan, rencana kan gitu kan. Tapi ya karena niat yang baik itu tadi dan alhamdulillah Allah itu selalu membimbing kan gitu kan. Tahu-tahu kok ada informasi bahan rumah di sini dijual kan gitu kan. Itu pun juga yang informasikan orang yang terpandang juga di kompleks ini kan gitu kan. Saya pun yang di sini malah nggak tahu kan gitu kan. Betul. Akhirnya ya kami tawar-menawar, alhamdulillah dapat tempat yang sekarang di tempat ini nih kan gitu kan. Jadi sahabat Al-Amal ya, perlu diketahui bahwa jarak antara pondok atau yayasan dengan kediaman Bapak Sugiarto ini bisa dibilang 5 langkah aja gitu ya, dekat gitu. Dari beberapa tempat yang sudah dikunjungi ternyata mak tepluk gitu ya, deket aja ya. Kalau niat baik itu ada saja jalannya ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah waktu itu karena juga kenapa juga kita sudah langsung juga memutuskan itu karena juga ada dari arahan dari Singapura. Kalau bisa secepatnya gitu kan. Karena jadi begitu bilang secepatnya, wah ini kayaknya yang pas yang sini. Karena rumah sudah ada, jadi tinggal renovasi sedikit kan gitu kan. Jadi bangunan yang sekarang itu sudah melalui proses renovasi gitu ya. Udah banyak juga renovasinya itu kan gitu kan. Alhamdulillah. Dengan bangunan yang sekarang alhamdulillah sangat memadai ya untuk santri pondok saat ini begitu ya. Dan dilancarkan dengan segala pengurusannya hingga berdirilah yayasan tersebut. Tentunya banyak sekali sumbangsi dari pengurus terutama Pak Pembina ini gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sumbangsih dari pengurus ya alhamdulillah, kalau selama ini baru tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran kalau kita tidak ada peluang di situ, tapi yang menentukan ya tentu karena bagaimanapun juga apapun suatu kegiatan kalau nggak didukung oleh dana itu kan nggak bisa jalan. Betul sekali, ya. Walaupun bukan dana segala-galanya, namun itu juga yang pokok yang mendasar kan gitu, support itu kan. Tapi alhamdulillah karena juga dari Singapura itu sangat luar biasa, bukan hanya dana aja, perhatian dan semua kesejahteraan dari anak termasuk ke pengurus pun juga diperhatikan sama beliau-beliau itu dari Singapura itu. Betul. Karena juga itu tadi niatnya maksud dan tujuan mendirikan itu tadi ya, Mbak Dewi kan, supaya terwujudnya generasi yang
mandiri, generasi akhlakul karimah itu tadi kan. Karimah, betul, betul. Jadi alhamdulillah kami sambut, kayaknya kok cocok dengan Nurani kita ini kan. Terus kami kumpul-kumpul sama pengurus-pengurus yang ada di dalam kepengurusan itu kan ya. Yang itu tadi kan ketuanya Pak Samijo, bendahara Pak Parno, sekretarisnya Ibu Mbak putri dari Pak Farid. Pak Farid, ya. Faris Rahman ya. Gitu kan. Terus pengurusnya yaitu tadi salah satu kawan kita yang sudah mendahului itu. Dan juga ada seksi-seksi lainnya. Namun ya kegiatannya ya kadang-kadang kalau pas ada kegiatan ya beliau-beliau pada support juga kan gitu kan. Tapi yang aktif yang kepengurusan inti aja itu tadi. Akhirnya berjalan sampai sekarang karena juga didukung, disupport terutama dana dari Singapura itu Mbak Dewi. Jadi sampai sekarang masih berjalan terus alhamdulillah kan gitu kan. Betul. Jadi memang pengurus dengan sumbangsihnya secara tenaga dan waktu tentunya juga harus didukung dengan dana ya. Bagaimanapun juga sahabat Al-Amal dalam melaksanakan apapun istilahnya ya, tidak hanya mendirikan pondok, pasti dana sangat diperlukan. Alhamdulillah tidak kurang-kurang kita disupport oleh PGSB yang berada di Singapura gitu. 2 tahun berjalan, pada saat itu kalau nggak salah saya dapat cerita ya, berdirinya pada openingnya pada saat opening COVID gitu ya. Oh ya. Alhamdulillah. Waktu didirikan kan tanggal 24 Mei 2021. Itu kita mulai ke notaris untuk pembentukan yayasan. Ya. Lantas ya persiapan termasuk ya itu tadi renovasi tempat. Itu akhirnya kemarin opening itu tanggal 6 November 2021. Jadi kemarin sudah milad yang kedua itu Mbak Dewi, kedua. Milad kedua, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan selama ini ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, sukses kan gitu kan. Alhamdulillah. Dan tentunya dalam 2 tahun ini sesuai dengan struktur kepengurusan Pak Giarto adalah sebagai pembina. Tentunya keterlibatannya begitu besar, apalagi rumahnya deket nih. Kayaknya rasa tanggung jawab itu kayak ngerasa harus nengok nih, harus gimana nih gitu. Jadi gimana sih Pak suka dukanya sebagai pembina dalam Pondok Pesantren Al-Amal ini? Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk anak-anak selama ini gitu? Sukanya saya karena ini juga termasuk keagamaan, juga termasuk mencakup sosial juga lah ya. Jadi dalam hati nurani saya juga termasuk kawan-kawan juga ini yang pengurusan ini juga cocok untuk beramal lah kayak gitu kan ya. Jadi sesuai maksud dan tujuan dari founder itu tadi mendirikan yayasan yang intinya juga untuk mengurus membina anak-anak yatim piatu, kaum duafa yang tidak mampu, yang ingin belajar hafiz Quran, ya dibiayai, digratiskan, dengan harapan nanti supaya bisa mandiri menjadi anak yang sukses, mandiri akhlakul karimah dan bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan untuk orang lain. Nah ini Kak, saya pikir-pikir kok cocok, kok senang kan gitu kan. Akhirnya kami sepakat, ayo kita wujudkanlah ini, kita sama-sama gitu. Jadi kami seneng lah ada kegiatan-kegiatan ini karena sebagai tempat beramal kan gitu kan. Senengnya kan pas gitu ada kegiatan-kegiatan apa ya, masalah kegiatan untuk ngurusin anak-anak itu kan ya tahu sendiri Mbak Dewi bukan punya anak, ini kadang-kadang ada yang bandel, ada yang ini gitu kan. Tapi namanya anak-anak ya itu melatih kita untuk kesabaran gitu kan. Tapi rata-rata ya anak-anak pada nurut gitu kan, pada nurut. Ya kita seneng lah begitu lihat pada belajar, hafiz Quran, ya untuk pas lihat lagi belajar itu kan kita kayaknya kok memberikan energi yang positif kan gitu kan. Jadi daya tarik itu tuh ada. Kak Sami itu yang jangankan kami yang dekat, sedangkan kayak Pak Samijo, Pak Parno, Pak Slamet itu jauh-jauh itu pada datang. Karena niatnya itu tadi untuk beramal kayak itu mungkin ya, karena seneng itu kan. Jadi pada datang lah gitu kan.
apalagi saya yang dekat kan Iya, gitu kan. betul. Jadi gitulah. Jadi senang lah. Cuma yang masalah bukan duka ya, maksudnya juga ada kendala-kendala itu biasalah. Biasa ya. Anak-anak kadang-kadang sudah disuruh ini masih ada yang agak lelet kayak gitu kan. Terus untuk apa perangainya itu memang juga susah masih untuk diarahkan, ini memang harus selalu diingatkan dan ingatkan terus kan gitu kan. Artinya tidak ada kata menyerah ya. Tidak ada kan. Terus gitu kan. menerus untuk selalu membimbing, Iya, menasehati anak-anak supaya itu tadi. Iya. Goalnya itu tadi akan terwujud kan gitu Iya, kan. betul, Gitu, betul. kayak gitu kan. Tidak satu Jadi, kali, dua kali, harus memang telaten lah bahasa telaten. Jawanya kita tuh ya. Iya. Ya gitu kadang-kadang memang itu pintu baru dibetulin kadang-kadang waduh ada yang rusak. Udah, betul. Ada gitu kan. Iya. Iya kan, terus tempat berantakan apa gitu kan. Ya kayak gitu harus diingatkan dan ingatkan terus kan gitu kan. Nggak cukup satu kali, dua Iya. kali. Harus ya kita nggak pernah boleh bosan ya. Iya. Yang namanya anak-anak harus selalu diingatkan terus Iya. itu. Ya begitulah kira-kira ya kalau Pak Samijo jauh, Pak Parno jauh, itu aja semangat. Apalagi Pak Giarto yang deket. Jadi kayaknya rasanya tuh pengen ikut terus berproses melihat perkembangan anak-anak ini seperti apa gitu ya. Ya, tentunya juga mengisi waktu lah ya. Mungkin sedikit mengenang masa-masa dulu. Kalau kita tuh dulu kecilnya gimana? Mungkin dengan pengalaman itu ya akan lebih sabar lagi menghadapi anak-anak. Ya, mudah-mudahan sabar-sabar. Mudah-mudahan santri ini ya terus istiqomah gitu. Nah, itu yang diharapkan gitu kan. Iya, betul. Lalu Pak Giarto, tentunya dalam sebuah pendirian pondok atau mendirikan pondok atau yayasan, keterlibatan sebuah pengurus itu apakah dirasa sangat penting dalam perkembangannya pondok? Kalau pondok ini sendiri kan dijalankan oleh Ustadz ya, begitu ya. Tapi di balik layar kan pengurus pasti harus turut serta mensupport gitu. Jadi menurut Pak Giarto, apakah penting peran serta dari pengurus terhadap perkembangan sebuah pondok atau cukup diserahkan saja kepada ustadznya dalam mendidik anak-anak atau bagaimana? Pada dasarnya kalau pengurus itu seharusnya itu kan mempunyai suatu kecakapan, kemampuan untuk mengurus apa yang akan diuruskan gitu. Betul. Kan ya. Tapi kalau nanti menunggu hal itu, kami ini, pengurusnya ini, mungkin tidak terwujud yayasan ini, Mbak. Betul. Karena kami ini terus terang masih awam gitu kan ya. Makanya kami bukan siasati ya, kami akhirnya sepakat terus ngajak salah satu pembina yang kebetulan juga background-nya juga adalah seorang ustadz dan menjadi imam, yaitu Bapak Nurholis. Nah, beliaulah yang paham betul, maka kami tawarkan, kebetulan juga dekat dengan Pak Samijo, kami tawarkan, kami ajak bergabung. Alhamdulillah beliau berkenan kan gitu kan, karena yang paham, yang tahu lebih dulu adalah beliau gitu kan. Nah, untuk mengembangkan itu kan tentu mengajarkan anak-anak tahfiz Quran itu orang yang seorang ustadz yang tahu, yang sudah paham juga, yang udah hafiz, syukur-syukur kan gitu. Makanya kami mencari ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan. Nah, kami untuk support aja. Jadi kami support ya, kekurangan apa, di mana. Kalau nanti ada ustadz yang mungkin nggak betah atau mungkin karena sesuatu hal harus kita akhiri, ya kami akan mencari kan gitu kan. Ya, pengurus-pengurus yang kami ini sebatas baru kemampuan di situ aja. Kalau untuk membina tentang keagamaan, ya kami minta bantuan dari para ustadz. Tapi kalau untuk arahan yang sifatnya mungkin tentang akhlak atau tentang sesuatu hal yang di lain belajar Al-Quran ya, ilmu Al-Quran atau yang keagamaan lain gitu, insya Allah ya kami siap, kami kasih saran, kami kasih pandangan, bagaimana nanti ke depannya. Ini masih jadi harus belajar, ini ada kesempatan yang bagus. Dengan anak-anak belajar di sini, ini juga membantu orang tua kalian, kita arahkan kayak gitu kan gitu, supaya bersyukur. Itu selalu
Harus kasih tahu diulang ya? diulang. Betul, betul. Tapi yang namanya anak-anak begitu Mbak. Nih, gini. Selalu saja masih kadang asik dengan Iya. bermainnya ya. Iya. Ketika udah lama di pondok, akhirnya kadang-kadang sampai terlupa maksud dan tujuannya gitu. Menjalani aja hari-hari deh gitu. Kadang nakal-nakalnya ya masih ada gitu Iya, ya. gitu. Doanya semoga mereka selalu istiqomah lah. Istiqomah, ya, Iya. harapan Namanya gitu. anak-anak selalu harus dapat bimbingan tentunya. Begitulah Ya. salah satunya juga penasehat kita yang ada di Al-Amal, Pak Giarto, senantiasa selalu memberikan nasihat dan arahan supaya anak-anak ini yang jauh dari orang tua tetap ada yang ngomong, tetap Ya. ada yang mengawasi, membimbing begitu Ya. ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan Pak Giarto, apakah seorang di pondok itu kan sudah ada pengurus, sudah ada ustadznya, Iya. lalu mereka kan terpisahkan oleh orang tua. Jadi menurut Pak Giarto sendiri, keterlibatan orang tua dalam perkembangan santri apakah perlu? Padahal ini kan sudah di pondok terpisah gitu. Bagaimana menurut Pak Giarto ini? Sama. Jadi kan namanya orang tua itu tentu untuk membimbing, mendidik anaknya itu sampai kapanpun tetap harus ada. Walaupun ini sudah dititipkan, ditempatkan di pondok kami, ya kan. Namun kalau pas nanti ada pertemuan dengan wali santri atau orang tua santri, kami selalu mengajak. Kalau pas nanti ada liburan gitu kan Mbak ya saya sarankan kan gitu kan, sama-sama untuk menjaga membimbing, ya kan. Anak-anak selama belajar di sini, nanti pas libur silahkan Bapak Ibu untuk ditanya putra-putranya di sini belajarnya apa, dan hafalannya tolong untuk tetap dijaga, dikasih arahan juga. Nah, jadi tatkala anak belajar di pondok ya kami ini yang punya kewajiban untuk membimbing, membina kan gitu kan. Tapi pas libur ya nanti Bapak Ibu yang untuk membimbing. Bahkan juga ada sebulan sekali yang pertemuan itu juga kunjungan santri itu juga harus jangan sedikit dilewatkan, jangan dilewatkan itu dikasih ini juga kan gitu kan. Ya betul, berarti artinya kasih arahan juga, kasih masukan gitu. Betul. Walaupun anak-anak kita mondok ya, sahabat Al-Amal, mungkin putra-putrinya saat ini ada yang di pondok. Walaupun di pondok, keterlibatan orang tua harus tetap hadir. Silakan atau luangkanlah waktunya pada saat kunjungan santri supaya ada bonding antara orang tua dengan anak gitu ya. Jadi kita sama-sama berjuang nih, yang di pondok juga membantu supaya anak ini berhasil mencapai cita-citanya, orang tuanya pun tentunya memberikan semangat kepada putra-putrinya di rumah. Dan boleh nggak Pak Giarto kasih salah satu pesan untuk orang tua santri ataupun santri yang saat ini pengen mondok atau sedang mondok, pesannya singkat aja deh, semangatnya gitu. Ya, untuk wali santri, orang tua santri terutama, kami mengharapkan kerjasamanya untuk bagi anak yang sudah ditempatkan di pondok, mohon tetap sama-sama untuk membimbing, memberikan semangat, memberikan bimbingan juga. Kadang-kadang juga bisa langsung ataupun nanti bisa diinformasikan ke pengurus kalau perlu anaknya Pak perlu mungkin perhatian khusus ini. Kami mohon kerjasamanya. Nah untuk anak-anak santri yang sudah berada di situ maupun yang akan atau mungkin nanti juga ada masyarakat yang kepingin juga, ya kami menyiapkan tempat yang sudah ada tentu juga memadai gitu Mbak ya, supaya anak-anak itu betul-betul belajar memanfaatkan ya. Ini sudah ada tempat yang memadai, yang cukup, digratiskan juga. Ya kan, ada kesempatan emas ini kan ya. Karena bagaimanapun juga kalau di mana-mana belajar kan itu perlu biaya. Ini kan digratiskan, ya kan. Namun gratis ini bukan berarti terus kami seenaknya, itu tidak. Ya, kami tetap mempunyai goal untuk mewujudkan itu tadi, anak-anak itu harus cepat bisa menghafal kan gitu kan, juga serius kan gitu kan. Jadi belajar di situ ya juga harus serius juga. Jangan nggak kerasan atau cepat terus balik kepingin main-main aja kan gitu kan. Jadi anak juga serius,
manfaatkan ini, kebetulan adalah peluang-peluang yang sangat bagus. Ya, untuk saat sekarang ini juga kan paling tidak yaitu tadi kan bisa membantu orang tua kan. Betul. Masih kecil bisa membantu orang tua, meringankan maksudnya kan. Tidak mengeluarkan biaya untuk belajar kan gitu kan ya. Supaya anak itu betul-betul semangat, serius. Jadi jangan hanya main-main untuk apa sekedarnya aja, itu jangan, jadi serius. Karena kalau memang betul-betul serius ya terbukti. Jadi di situ dia ada santri itu ada yang pintar, ada yang tidak, itu ketahuan Mbak kan gitu kan. Kebetulan juga dari Founder Singapura memberikan reward bagi anak yang mempunyai kecepatan lebih, menghafal lebih dan bagus, itu ada rewardnya juga. Itu untuk memicu ya. Sebenarnya. Memicu supaya anak itu semangatnya tetap semangat, betul. Ada kan gitu kan. Maka saya sangat mengharapkan kepada anak-anak juga yang sudah ada di pondok maupun yang akan ada di situ nantinya kan kalau ada penerimaan baru itu supaya betul-betul dimanfaatkan dan serius. Serius ya. Memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang ini supaya betul-betul digunakanlah gitu. Betul. Supaya lebih baik lebih kan baik. gitu. Iya. Alhamdulillah. Pak Giarto sudah banyak waktu dan cerita yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang ke sini, dengar lagi cerita-cerita dari Pak Giarto, dan tentunya ada pesan tadi dari Pak Giarto untuk kita semua bahwa kita tetap harus memberikan semangat kepada putra-putri kita yang sedang mondok. Karena orang tua putra aja kita putra. Kalau di Al-Amal adalah putra ya, khusus untuk Al-Amal sudah gratis. Jadi manfaatkanlah dengan baik kesempatan ini. Dan juga yang saya ambil tadi di depan ya Pak, bahwasanya jangan takut melangkah untuk melakukan kebaikan. Berawal dari berkumpul, kemudian memiliki inisiatif mendirikan sebuah yayasan, jangan takut, lakukan, bismillah, pasti ada jalannya. Insya Allah seperti itu ya. Untuk berbuat kebaikan, jangan takut, lakukan, dan bismillah, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Giarto untuk waktu dan kesempatannya, dan semoga podcast ini bermanfaat untuk sahabat